Anda kembali di Nusantara Siang, pemirsa. Tadi di segmen sebelumnya kita telah mengikuti laporan langsung dari reporter Amelinda Zaneta dan juru kamera Amelia Arsiti Ajron dari Bandara Soekarno-Hatta tentang kepadatan calon penumpang di tengah aturan pemerintah soal social distancing atau physical distancing dalam rangka PSBB. Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kita Bapak Adrianus Meliala, anggota Ombudsman. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Iya, dengan kepadatan calon penumpang ini bagaimana menurut Anda? Apa yang terjadi ini? Apakah memang koordinasinya kacau atau memang calon penumpangnya yang membandel? Saya kira tentu tidak bisa kita persalahkan penumpangnya ansih ya. Penumpang tentu bisa dipersalahkan begini karena oke lah di satu pihak negara atau pemerintah memberikan semacam relaksasi. Tapi kemudian pertimbangannya adalah bahwa kenapa harus pergi begitu. Bukankah biasanya atau kalau kita bicara mengenai keumumannya, justru pada hari-hari menjelang hari raya Lebaran itu kantor atau instansi itu biasanya melonggarkan perjalanan dinas atau pertemuan dinas sehingga menjadi aneh kalau kemudian pada hari kemarin itu malah sepertinya semua instansi, semua kantor itu mengizinkan adanya stafnya pergi keluar kantor dan bahkan pergi keluar kota. Sehingga kita berpikir bahwa jangan-jangan ini surat dinas yang sebetulnya tidak perlu atau diada-adakan, sehingga kemudian memberi semacam justifikasi bagi seorang staf itu untuk pergi keluar kota, begitu ya. Itu dari sisi penumpangnya. Tapi yang saya kira lebih bermasalah adalah dari sisi manajemen bandaranya. Sudah tahu dibuka sekian banyak penerbangan pada jam-jam yang kurang lebih sama, kan tentu bisa diperkirakan dong mengenai jumlah penumpang yang akan hadir, gitu ya. Nah, kalau dikatakan bahwa ada satu barrier yakni pemeriksaan dokumen, maka tentu kan juga sudah bisa diperkirakan sebetulnya berapa penumpukan, berapa antriannya. Bandara itu di mana-mana dikenal dengan sistem yang terintegrasi. Jadi ketika ada misalnya satu hal lalu kemudian bisa diketahui dampaknya pada yang lain dan segera diadakan mitigasi. Tapi kok pada yang ini enggak ya, sehingga kemudian bisa sampai ada 2 jam di mana situasi penumpukan itu terjadi. Mengesankan bahwa tidak ada koordinasi antara pihak-pihak yang memberikan izin tentang bagi penerbangan dengan yang lain-lain sehingga kemudian terdapat situasi seperti itu. Bayangkan repotnya ya dari sisi kepolisian, dari sisi security aviation, dari kantor kesehatan bandara gitu ya, yang kemudian akan kelimpungan ya gara-gara adanya sejumlah orang yang begitu banyak datang pada tiba-tiba. Jadi bayangkan ini bukan bermasalah dari segi kita saja sebagai orang yang melihat, tapi juga dari sisi instansi-instansi lain yang juga terkait dengan situasi di bandara tersebut. Demikian, Mbak. Iya, jadi ini terkesan tidak siap ya dengan berantakannya koordinasi dan juga manajemen seperti itu. Apakah ini ada kaitannya dengan surat edaran? Apakah mereka jadi terpaksa harus melakukan pembukaan untuk operasional penerbangan begitu? Bisa saja, namun kan masalahnya adalah bahwa memang disepakati untuk dibuka dan diberikan izin bagi airlines untuk berangkat membuka jalur penerbangan pada jam-jam yang sama. Tapi kan kemudian kita bicara mengenai implikasi itu kemudian lalu segera dikoordinasikan dengan pihak-pihak lain ya, misalnya sebagai contoh agar kepolisian itu membuat alur lintas yang lebih lancar. Demikian juga satpam bandara itu juga membuka berbagai macam jalur pemeriksaan yang lebih banyak, macam-macam lah gitu, sehingga kemudian tidak terjadi penumpukan. Nah, kesannya kan ini kesannya adalah bahwa hanya salah satu pihak saja yang mempersiapkan sehubungan dengan surat edaran pemerintah tersebut. Tapi kemudian yang lain nggak tahu gitu atau nggak mempersiapkan diri sehingga kemudian terjadi situasi congestion itu gitu ya. Nah, sekali lagi itu kan mencerminkan ketidakbaikan dalam rangka koordinasi dan integrasi. Nah, jadi saya kira dengan kita berpegangan pada outcome ya, hasil akhirnya bagaimana, maka tentu justifikasi bisa diberikan, kilah bisa dilakukan, namun yang jelas bahwa ternyata terjadi situasi yang justru tidak kita kehendaki begitu. Iya, ini bahkan kabarnya ada maskapai yang menjual habis tiketnya melebihi kapasitas yang ditentukan Kemenhub. Anda mengetahui informasi ini? Nggak tahu ya. Saya kira itu lagi-lagi mencerminkan bahwa karena begini kan, di bandara itu kan semua ada di bawah kontrol otoritas bandara. Gitu. Sehingga kalau kemudian ada pihak-pihak yang main-main, maka ini juga mencerminkan lemahnya kontrol tersebut. Tentu saja dalih bisa dikemukakan. Sebagai contoh misalnya ya, karena selama ini kami bekerjanya di bawah kapasitas sehingga kemudian seperti kaget gitu ya, dan seterusnya, bisa lah diberikan berbagai macam
berbagai macam excuse gitu ya. Nah, sekali lagi kita sebagai penerima layanan tentu saja tidak boleh kemudian hanya duduk diam saja. Maka kalau kemudian dewasa ini ada berbagai macam kritik dikemukakan kepada otoritas bandara, khususnya bandara di Soekarno-Hatta, saya kira itu perlu menjadi semacam cambuk bagi kita semua, begitu. Iya, mengingat bahwa ini adalah suatu pandemi gitu ya, di tengah situasi yang pandemi seperti ini, apakah dengan pemerintah perlu melakukan suatu tindakan, dan penindakannya seperti apa? Apakah hanya masih perlu suatu teguran atau perlu penindakan yang lebih tegas? Ya itu dia ya, karena sekarang ini dikatakan sebagai pandemi luar biasa, di mana kemudian pemerintah itu memberikan satu figur bahwa mereka memang pihak-pihak yang paling dominan ya dan reputable gitu. Maka memang kalau kemudian ada situasi seperti ini, maka segera tudingan kita kepada mana negara atau di mana negara dalam hal ini. Negara itu bisa muncul lewat otoritas bandara, Kemenhub, macam-macam lah ya, yang kemudian lalu kelihatan tidak perform dalam rangka situasi seperti ini. Yeah. Sama halnya dengan berbagai macam situasi lain di mana terjadi penumpukan yang tidak kita harapkan. Contoh misalnya kemarin kasus penumpukan orang pada waktu penutupan satu gerai ya di Jalan Tamrin gitu. Yeah. Itu juga kemudian bukan kepada masyarakatnya, ya masyarakat juga kemudian kita juga kritik juga, tapi juga kepada negaranya. Mengapa? Karena bayangkan itu terjadi di Tamrin, di mana hanya sepelemparan batu saja jaraknya dengan berbagai lokasi kantor-kantor kepolisian, kantor-kantor Satpol PP yang bisa dengan cepat bergerak dan membubarkan gitu ya. Tapi kemudian ternyata nggak terjadi kan. Jadi ini masalah pada katanya negara harusnya perform, tapi kok nggak perform ya dalam rangka ketika terjadi penumpukan seperti itu. Ya sekali lagi masyarakat juga bisa kita persalahkan kok seperti tidak mempergunakan rasionalitas dalam hal ini. Tapi juga di pihak lain negara, pemerintah, instansi-instansi yang bertugas untuk itu juga kita bisa kritik ya dalam rangka performnya. Demikian. Untuk selanjutnya, apa saran Anda terhadap pemerintah untuk tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini, seperti yang terjadi di bandara, kemudian yang terjadi di salah satu gerai di Tamrin tersebut? Ya janganlah kemudian yang terjadi adalah begitu sudah salah, lalu kita tuding, kita bully rame-rame, lalu kemudian minta maaf, lalu kemudian kita diharapkan akan berubah. Janganlah begitu terus, karena kalau begitu terus itu kita yang nggak ada bedanya dengan kambing gitu ya. Terperosok dulu ke lubang, baru kemudian kedua kali nggak begitu lagi. Kan saya kira nggak begitu dong, karena kita ada knowledge, ada sistem, ada mekanisme gitu ya, yang harusnya membuat kita terhindar dari situasi itu. Kedepan saya kira ya tadi, bersinergilah, berkoordinasilah, sehingga kemudian banyak hal yang sebetulnya bisa dicegah untuk betul-betul tercegah, begitu. Hal apa sih yang paling perlu dievaluasi di sini? Ya sekali lagi dengan memperhitungkan bahwa bandara itu adalah satu lokasi dengan tingkat integrasi berbagai sistem yang sebetulnya canggih ya. Jadi nggak ada sama sekali sistem yang bekerja sendiri atau standalone di bandara. Maka mestinya mekanisme integrasi itu diaktifkan gitu. Kesan saya adalah bahwa karena selama ini bandara itu sudah santai ya selama beberapa saat gitu, ketika tidak ada penerbangan dan kemudian semua mekanisme itu dikurangi, maka kemudian begitu tiba-tiba diaktifkan itu banyak yang kaget gitu ya. Security aviation-nya mungkin juga belum banyak yang diaktifkan, demikian juga dinas kesehatan penerbangan juga mungkin belum banyak, macam-macam lah gitu ya, sehingga kemudian lalu begitu terjadi suatu pembukaan jalur baru, itu lalu kemudian seperti dadakan. Nah mungkin itu yang kemudian perlu kita call, bahwa memang kelihatannya pemerintah akan segera melakukan relaksasi dalam rangka bergerak, beroperasi dan berpergian, maka tentu harus segera dibangkitkan kembali kemampuan dari instansi-instansi tersebut untuk supaya kemudian bisa melayani publik. Demikian. Selain itu juga mungkin secara psikologis baik dari masyarakat maupun dari tingkat pemerintah, ini juga tingkat kewaspadaannya dengan situasi yang selama ini sudah kita alami karena sudah lama begitu ya. Apakah ini menurunkan tingkat kewaspadaan terhadap penularan penyakit ini? Ya, jadi dari segi saya begini, kan masyarakat pengguna bandara itu kan umumnya kelas menengah ya, Mbak ya. Umumnya masyarakat yang memiliki pengetahuan, memiliki akses pada komunikasi, informasi, juga memiliki dana juga gitu. Mereka lah yang saya anggap itu sudah amat terekspos dengan berbagai macam pengetahuan tentang COVID-19, demikian juga terekspos dengan pengetahuan tentang bagaimana COVID itu kemudian bisa menular, bisa dicegah dan seterusnya. Sehingga kalau kemudian dengan semua pengetahuan itu, lalu kemudian masyarakat itu memutuskan untuk berangkat ya, pergi juga, tidak mau menunda, tidak mau membatalkan kepergiannya, harus pergi ke Surabaya misalnya dan seterusnya. Ya saya kira
pemerintah memang sudah berada pada posisi sulit gitu. Satu pihak memang pemerintah berada pada posisi untuk memutar kembali ekonomi, namun di pihak lain juga masyarakatnya ternyata tidak bisa menahan diri ya. Kalau kemudian terjadi apa-apa, ya istilah saya ya itu resikomu. Kelihatannya itulah yang sekarang itu ditempuh oleh pemerintah, bahwa memang tidak bisa menghindarkan dari adanya kemungkinan fatalitas yang tertentu ya, tingkat tertentu. Jadi memang tidak mungkin terhindar sampai pada situasi di mana kita tidak mungkin nol. Ya. Pasti ada saja orang yang akan terpapar, terjangkit, bahkan mungkin juga menjadi korban. Dan ketika ada orang-orang anggota masyarakat yang memutuskan untuk memilih pergi, memilih untuk berdesak-desakan, memilih berkerumun, maka ya mungkin kata-kata kasarnya adalah bahwa mereka lah yang akan terpapar dengan kemungkinan itu gitu. Jadi menurut saya sepanjang semua itu dilakukan dengan kesadaran penuh, ya silakan saja itu kemudian terjadi. Gitu. Jadi di sini adalah peran pemerintah yang paling penting ya untuk mengendalikan tindakan dari masyarakat, begitu ya Pak ya? Menurut saya sudah lewat situasi itu Mbak ya, itu peran yang dilakukan oleh pemerintah pada bulan pertengahan Maret sampai sekarang gitu ya, ketika memang pemerintah gencar-gencarnya mengutarakan atau menyebarluaskan mengenai bahaya COVID-19. Menurut saya sekarang sudah cukup itu, bahkan mungkin sudah overload, orang sudah bosan malah mendengarkan informasi tersebut. Sekarang orang berada pada fase menjalankan. Nah kalau kemudian ada orang yang tidak mau menjalankan, walaupun dia tahu bahayanya, walaupun dia tahu proses penularannya, tapi memutuskan untuk pergi juga, memutuskan untuk masuk dalam satu kerumunan, maka saya kira ya bukan tugas pemerintah lagi kalau kemudian ada apa-apa terkait dengan masyarakat tersebut. Begitu Mbak. Tapi apakah dengan demikian pemerintah bukannya menjadi lepas tangan Pak? Ya menurut saya pada titik tertentu perlu lepas tangan. Ya jadi pemerintah yang dewasa juga pemerintah yang tidak perlu mengurusi A sampai Z hidup kita. Karena juga di pihak lain kita sebagai masyarakat juga bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sendiri gitu ya. Jadi menurut saya perspektifnya harus dirubah bahwa tugas pemerintah ada batasnya, dan di pihak lain juga masyarakat juga kemudian perlu dewasa ya dalam rangka menentukan apa yang akan terjadi pada dirinya begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Adrianus Meliala, anggota Ombudsman. Terima kasih atas waktunya.